Pada video kali ini saya akan memperlihatkan bagian-bagian baru dari Moodle 4.0 dan juga perbandingannya dengan versi Moodle sebelumnya. Nah, pada versi 4.0 ini bisa kita lihat bahwa warnanya didominasi dengan warna putih. Lalu kita juga melihat ada garis-garis pembatas ini juga berkurang ya. Sekarang hanya ada garis abu-abu, ada 2 di sini. Tampilan ini merupakan tampilan default dari Moodle 4.0-nya, belum dipakaikan themes tambahan atau apapun. Nah, di sini adalah halaman My Courses atau di versi Moodle sebelumnya bisa disebut sebagai dashboard. Di sini kita bisa melihat course apa saja yang sudah di-enroll atau yang sudah kita daftarkan. Untuk melihat semua course di dalam satu website, kita bisa masuk ke dalam home seperti ini. Nah, kita bisa lihat ada satu course lagi nih yang tadi tidak ada di My Courses. Lalu perlu diperhatikan juga di dalam home ini kita bisa melihat menu tambahan, ada settings, participant, report, dan lain-lain sebagainya. Menu-menu ini biasanya kita temui di dalam sidebar ya, di kiri maupun kanan. Tapi dalam Moodle 4.0 ini semua menu berada di bagian atas. Contohnya menu home, My Courses, dan site administration di sini. Lalu kita juga bisa lihat di sebelah kanan ini masih ada icon lonceng untuk notifikasi, lalu ada juga icon bubble chat untuk private chatting antar pengguna Moodle. Lalu di sini ada tombol untuk profile seperti mirip dengan Moodle versi sebelumnya. Nah, yang baru di sini adalah kita punya edit mode di dalam header sebelah kanan. Edit mode ini tadinya bernama Turn Editing On. Jadi tombol untuk menampilkan icon-icon edit. Nah, keuntungannya dengan adanya edit mode di dalam header ini, kita tidak perlu lagi scroll terlalu banyak. Misalkan saya sudah berada di bagian bawah, lalu saya ingin mematikan Turn Editing On-nya. Jadi saya tidak perlu lagi scroll sampai ke paling atas seperti pada versi Moodle sebelumnya. Saya hanya perlu mengarahkan kursor ke dalam header seperti ini. Lalu saya matikan edit mode-nya. Menurut saya ini sangat membantu jika Anda berada di dalam satu course yang kontennya sudah panjang, sudah banyak. Lalu saat Anda ke bawah ada bagian yang ingin Anda edit, tidak perlu lagi scroll ke paling atas. Seperti itu. Lalu kita lihat di dalam course-nya sendiri. Nah, tampilannya juga sedikit berbeda. Menu-menunya juga sudah tidak lagi berada di sebelah sidebar kiri ini, tapi sidebar kiri ini dipenuhi dengan daftar isi konten-konten yang Anda miliki dalam satu course ini. Misalnya, di sini ada course welcome. Nah, ini adalah section course welcome-nya. Lalu dalamnya ada announcement yang berupa forum, lalu ada choice, prior knowledge assessment, course chat, dan lain sebagainya. Nah, mungkin Anda juga menyadari bahwa icon-icon activity ini sudah berbeda dari versi Moodle sebelumnya. Sekarang icon ini berbentuk kotak ya, dengan warna dasar seperti orange atau hijau, dan ikonnya sendiri berwarna putih. Nah, jika kita lihat, semakin kita scroll ke bawah, bagian daftar isi sebelah kiri juga mengikuti kita seperti ini. Ini sangat membantu untuk melihat kita sudah berada di bagian mana. Nah, bagian menariknya juga dari sidebar ini, biasanya saat kita ingin menggeser posisi activity, kita menggesernya di bagian sebelah layar tengah ini. Tapi sekarang kita juga bisa menggesernya di sidebar. Nah, contohnya, pertama kita nyalakan dulu edit mode.
seperti ini. Lalu misalnya saya ingin menggeser prior knowledge ini ke bagian atas. Nah, prior knowledge sekarang sudah di bagian atas. Bisa juga saya pindahkan prior knowledge ini ke section yang di paling bawah. Misalnya saya mau masukkan ke analisis. Nah, sekarang prior knowledge sudah ada di analisis. Begitu juga dengan di bagian tengahnya. Prior knowledge-nya langsung berada di bagian sini. Ini sangat memudahkan ya jika kita ingin menggeser suatu activity di tempat yang agak jauh. Kita tidak perlu lagi menggeser sebelah tengah karena listnya terbatas di bagian tengah. Lebih banyak yang terlihat list-list di bagian sidebar sebelah kiri ini. Seperti itu. Lalu bagian menariknya lagi, sekarang sudah ada tombol add topic di setiap akhir topik. Kalau dulu kita harus men-scroll ke paling bagian bawah untuk melihat tombol add topic ini baru meng-add. Bayangkan jika saya ingin menambahkan add topic di atasnya background information. Jika saya harus scroll ke bawah dulu untuk add topic, lalu topiknya diseret lagi ke bagian sini, maka cukup memakan waktu. Nah, jadi saya hanya perlu ke background information, lalu di atasnya sudah ada tombol add topic yang bisa langsung ditambahkan, jadi lebih mudah. Nah, yang bisa diperhatikan lagi adalah sekarang tombol add activity or resource. Biasanya tombol ini ada di sebelah kanan dan agak kecil, jadi gampang terlewat. Tapi sekarang tombol ini sudah lebih besar ya, besarnya hampir sama dengan aktivitas yang pada umumnya. Di sini kita bisa klik. Lalu list aktivitas di sini kurang lebih masih sama, masih ada assignment, book, chat, dan lain sebagainya. Namun yang perlu Anda perhatikan, aktivitas ini sekarang sudah diberikan warna-warna yang sesuai dengan tipenya. Misalnya bagian warna pink seperti ini, seperti quiz, workshop, dan assignment. Ini adalah aktivitas yang membutuhkan jawaban dari student dan bisa diberi nilai. Jadi ada assignment, workshop, quiz yang dimana teacher bisa memberikan nilai terhadap sesuatu yang dikumpulkan oleh studentnya. Lalu ada juga nih yang warnanya orange. Nah, orange ini sifatnya adalah konten tambahan yang tidak berhubungan langsung dengan pembelajaran dalam course-nya. Berbeda dengan yang warnanya biru seperti ini, seperti book, lesson, page, folder, file, dan sebagainya. Ini merupakan aktivitas yang biasanya diisi dengan konten-konten yang berhubungan langsung dengan pembahasan di dalam course. Seperti itu. Lalu ada juga yang warnanya hijau, ini survei, feedback, chat, dan choice. Ini adalah aktivitas yang membutuhkan jawaban siswa tapi tidak perlu diberikan nilai. Nah, karena biasanya seperti feedback ini digunakan untuk mengukur kepuasan siswa terhadap pembelajaran. Hal seperti ini membutuhkan jawaban siswa tapi tidak perlu dinilai kan. Seperti itu. Nah, jika kita keluar di sini masih ada menu-menu di setiap sectionnya ya, dan setiap aktivitasnya. Yang ini masih kurang lebih sama. Jika di section masih ada untuk edit topik, highlight topik, hide topik, move, dan juga delete. Lalu untuk di aktivitas sendiri juga masih ada edit setting, move, hide, duplicate, assign role, dan delete. Seperti itu. Jika kita masuk ke dalam suatu aktivitas, misalnya yang forum, kita edit setting. Di sini masih ada namanya, nama aktivitas yang mau kita berikan, description atas aktivitas ini. Lalu juga ada menu-menu lain yang masih sama seperti di versi model sebelumnya, seperti availability, attachment and word count, subscription dan tracking untuk forum, dan lain sebagainya. Tapi di sini yang perlu diperhatikan adalah di bagian paling bawah ada tick mark untuk send content change notification. Ini gunanya untuk memberitahukan student jika kita sudah mengupdate suatu informasi di aktivitas ini. Misalnya dalam announcement ini saya ingin mengganti deskripsi. Saya tidak ingin menggunakan announcement ini untuk membuat
news atau announcement lagi, tapi saya ingin membuat forum ini menjadi forum diskusi antar siswa misalnya. Jadi saya bisa mengganti namanya dan deskripsinya, lalu saya tik seperti ini, change content notification. Di saat di save and display, para siswa atau student akan mendapatkan notifikasi di sini, the icon launching atas ini. Seperti itu. Lalu jika Anda perhatikan di sini ada mark as done ya. Berbeda dengan beberapa versi sebelumnya, di mana suatu aktivitas yang sudah selesai akan diberi tanda centang. Tapi di sini sedikit berbeda. Nah, jika kita masuk ke setting dari menu atas ini, activity completion-nya bisa kita pilih. Jika karena saya pilih student can manually mark the activity as complete, maka tadi muncul tombol mark as done tadi, di mana student harus mengklik tombol tersebut untuk menyatakan bahwa dia sudah selesai secara manual. Tapi jika mau completion statusnya otomatis, kita bisa pilih bagian yang paling bawah, show activity as complete when condition are met. Lalu kita bisa pilih kriteria apa saja yang membuat suatu aktivitas ini dinyatakan selesai. Misalnya student must view the activity, terus kita bisa pilih mau ada grade atau tidak. Dan misalnya untuk memposting discussion atau reply dan lain sebagainya. Misalnya saya ingin student must create discussion, lalu di save and display. Nah, di sini sudah diganti ya. Tadi kan tombolnya mark as done. Nah, sekarang mengganti menjadi informasi aktivitas apa saja sudah selesai dan aktivitas apa saja yang perlu dilakukan untuk dinyatakan sebagai selesai. Nah, misalnya di sini tadi saya membuat dua kriteria. Yang pertama harus di view, lalu harus memulai diskusi. Nah, karena saya sudah mengklik forumnya, sudah saya lihat, maka bagian view ini sudah dinyatakan dan atau selesai. Nah, yang saya perlu lakukan adalah memulai satu discussion. Makanya di sini ditulis to do. Jika Anda masuk sebagai teacher atau sebagai admin, maka ada menu-menu seperti ini. Menu-menu ini sebenarnya masih sama seperti menu yang ada di versi Moodle sebelumnya, hanya saja penempatannya sekarang ada di bagian atas, tidak lagi ada di sidebar kiri ataupun kanan. Seperti itu. Nah, bagaimana pendapat Anda tentang tampilan Moodle versi terbaru ini? Apakah Anda lebih menyukainya atau malah Anda lebih suka tampilan Moodle versi sebelumnya? Silahkan berikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.